Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang gelombang mekanik, yang mana yang akan dibahas pada materi gelombang mekanik itu ada dua. Yang pertama itu adalah gelombang berjalan, dan yang satunya lagi itu adalah gelombang stasioner. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari gelombang berjalan. Jadi perbedaannya itu nanti letaknya itu adalah di persamaannya. Terus kalau misalkan perbedaan dari gelombang berjalan dengan gelombang stasioner itu adalah contohnya, kalau gelombang berjalan itu seperti objek yang terapung di permukaan air laut, kemudian gelombang dari air lautnya itu membuat objeknya itu bergerak. Jadi selain ada gelombang dari air lautnya, objek dari yang terapung tadi itu juga ikut bergerak. Nah, kalau misalkan gelombang stasioner, contohnya itu seperti gelombang pada tali yang salah satunya itu terikat ataupun ada ring di suatu tiang, misalkan seperti itu. Nah, jadi ada gelombangnya, tapi tidak ada objek yang berpindah. Jadi itu perbedaannya. Nah, di sini kita mulai dari persamaan gelombang berjalan. Nah, persamaan gelombang berjalan itu adalah Y sama dengan plus minus A sin theta. Nah, theta di sini itu adalah sudut fase, yang mana sudut fase ini kita jabarkan menjadi omega T plus minus Kx. Nah, omega itu adalah atau sama dengan 2πf, dan K itu sama dengan 2pi per lambda. Maka nilai theta di sini bisa diubah menjadi 2πft plus minus Kx. Nah, bagaimana cara menggunakan persamaannya? Nah, setelah theta tadi dijabarkan menjadi 2πft plus minus Kx, maka Y itu sama dengan Y sama dengan plus minus A sin 2πft plus minus Kx. Nah, di sini ada plus minus apa maknanya? Untuk plus minus yang di depan, plus itu ketika gelombangnya itu dimulai dari atas. Jadi kan ada sumbu utama ya, X dan Y. Apabila gelombangnya dimulai dari atas, berarti nanti persamaannya plus. Tapi kalau misalkan dia dimulainya dari bawah, contohnya seperti gambar ini, maka nanti persamaannya itu dimulai dengan tanda min. Nah, kemudian plus minus di sini, plus itu berarti jika merambatnya ke kiri. Nah, jadi plus minus di sini berkebalikan ya, dan min itu justru merambat ke kanan. Jadi gelombangnya kalau merambat ke kiri, kita di sebelah sini itu pakai plus, tapi kalau dia merambatnya ke kanan, berarti di sini pakai min, seperti itu. Nah, perlu diingat juga nanti kita butuh persamaan-persamaan ini. Yang pertama itu ada V sama dengan lambda F. Sorry, ini terbalik ya, harusnya F itu adalah N per T, jadi nanti di catatan kalian diubah, F itu sama dengan N per T, dan T besar itu 1 per F. Nah, apa keterangan dari yang tadi disebutkan? Nah, jadi Y di sini itu adalah simpangan, A itu adalah amplitudo, dan omega itu adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second, K itu adalah bilangan gelombang, F itu adalah frekuensi, satuannya hertz, lambda, ini bacanya lambda ya, LAMDA, lambda, panjang satu gelombang. Jadi panjang satu gelombangnya itu berapa? Itu dalam meter. Terus V itu adalah cepat rambat gelombang, T itu adalah periode, satuannya second, dan N itu adalah banyaknya gelombang. Ini sebenarnya rumus dasar, nanti lebih detailnya setelah kita mencoba latihan soal yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Nah, ini untuk konsep dasar di persamaan gelombang berjalan. Nah, sekarang kita mulai pembahasan soal yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Dimulai dari soal nomor 1. Pada permukaan sebuah danau terdapat dua buah gabus yang terpisah satu dengan yang lainnya itu sejauh 60 cm. Keduanya naik turun bersamaan permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Jika salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang dan yang lainnya berada di dasar gelombang, sedangkan di antara kedua gabus tersebut terdapat satu bukit gelombang, maka cepat rambat gelombang pada permukaan danau adalah titik-titik-titik. Nah, jadi kita deskripsikan terlebih dahulu dari cerita yang ada pada soal. Di sini ada dua buah gabus. Nah, dua buah gabus ini terpisah sejauh 60 cm. Yang satu itu berada di puncak gelombang, dan yang satunya lagi itu berada di bawah permukaan gelombang. Maka jika digambarkan itu seperti ini, dan diceritakan juga terdapat satu bukit, ya kan? Nah, jadi kalau di atas garis itu kita sebutnya bukit, kalau di bawah garis itu kita sebutnya lembah. Jadi di sini antara dua buah gabus tadi, yang satu di puncak, yang satu di bawah, dan terdapat satu buah bukit. Jadi kurang lebih gambarnya itu seperti ini.
Nah, dari gambar ini bisa kita tentukan bahwa banyaknya gelombang itu ada 1,5. Dari mana? Jadi satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah. Ya, satu bukit, satu lembah itu adalah satu gelombang. Kalau satu bukit aja atau satu lembah aja itu kan berarti setengah. Sedangkan yang gabus ini berada di puncak, ini nilainya berarti seperempat. Dan ketika gabusnya ini berada di bawah, ini juga nilainya seperempat. Jadi 1 ditambah seperempat ditambah seperempat, maka 1,5 atau 3/2. Itu untuk banyaknya gelombang. Kemudian frekuensinya F sama dengan 2 Hz. Itu disebutkan dengan frekuensi 2 getaran per detik. Jadi kalau misalkan satuannya itu udah getaran per detik atau Hertz, berarti itu adalah frekuensinya. Tapi kalau misalkan dia misalkan 2 getaran per menit, berarti harus diubah dari menitnya itu ke detik. Seperti itu. Nah, di sini juga panjang yang diketahui L-nya itu 60 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,6 meter. Kemudian yang ditanya itu maka cepat rambat gelombang V sama dengan berapa gitu. Jadi kalau kita mau menghitung nilai V itu kan sama dengan lambda dikali F. Nah, jadi kita tentukan dulu lambdanya berapa. Lambdanya itu adalah dengan L dibagi N. L-nya 0,6, N-nya 3/2. Jadi 0,6 dibagi 3/2 itu sama dengan 0,6 dikali 2/3. Jadi dibalik ya. Sama dengan 0,4 meter. Nah, kemudian V sama dengan lambda F, maka tinggal kita kalikan lambdanya 0,4, F-nya 2. Jadi V-nya itu 0,8 meter per second. Itu jawaban untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2, nah di sini agak panjang yang diminta karena ini fungsinya untuk lebih detail kalian mengenal pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang mungkin muncul dari suatu persamaan gelombang berjalan gitu. Jadi kalian diberikan persamaan Y sama dengan 8 sin 2pi T per 0,4 plus X per 80, di mana X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Nah, kalau misalkan di soal menyebutkan seperti ini, berarti kita ikuti aturan permainannya. Satuan yang digunakan itu dia dalam senti dan sekon. Nah, terus pertanyaan yang pertama itu adalah arah perambatan gelombang. Ya, ada poinnya A, B, C, D. Yang A ini banyak yang ditanya. Yang pertama itu adalah arah perambatan gelombang. Jadi arah perambatan gelombangnya itu ke kiri. Kenapa? Karena di sini persamaannya plus. Ya, yang di depan sini kan plus, tapi yang kita maksud adalah plus yang di sini. Kalau di sini plus menandakan bahwa gelombangnya itu merambatnya ke kiri karena berkebalikan. Terus pertanyaan yang kedua itu adalah amplitudo. Amplitudo itu kita lihat dari persamaannya ini, 2P ini kan di luar ya, jadi kita kalikan ke dalam. Jadi 8 sin 5 pi T, nah 2Pi dikali T per 0,4 itu jadi 5 pi T, 2Pi dikali X per 80 itu jadi pi X per 40. Nah, ini menempati posisi A, sin 2Pi FT plus 2Pi per lambda X. Maka nilai A, amplitudonya itu diposisikan dengan nilai 8. Maka amplitudo A sama dengan 8 cm. Karena tadi X dan Y dalam cm, berarti A-nya 8 cm. Terus yang berikutnya adalah frekuensi. Nah, untuk mencari frekuensi itu kita yang ada T-nya. Ya, ingat untuk mencari frekuensi itu yang ada variabel T-nya. Nah, di sini 2πf itu menempati posisi 5pi, maka 2πf sama dengan 5pi. Jadi F itu adalah 5pi dibagi 2pi, maka F sama dengan 5/2 Hz. Satuan dari F itu Hz ya. Nah, ini cara cari nilai F dari persamaan. Yang berikutnya adalah panjang gelombang. Jadi untuk mencari panjang gelombang, kita cari yang ada variabel X-nya. Ya, yang ada variabel X-nya ini 2pi per lambda ditempati oleh pi per 40. Jadi kita nggak usah masukkan nilai X-nya. Tinggal sisanya aja. Jadi 2pi per lambda, 2pi per lambda sama dengan pi per 40. Nah, maka lambda itu adalah 2pi dikali 40 dibagi dengan pi. Maka hasilnya lambdanya itu adalah 80 cm. Kemudian cepat rambatnya yang ditanya V sama dengan lambda dikali F. Nah, tinggal kita kalikan 80 dikali 5/2 hasilnya itu adalah 200. Nah, satuan yang kita gunakan berarti cm per second. Apabila nanti bentuknya pilihan ganda, kemudian adanya dalam meter per second, maka dibagi 100, hasilnya jadi 2 meter per second. Itu untuk panjang gelombang. Yang berikutnya ditanya percepatan maksimum. Nah, ini belum Ibu sebutkan tadi rumusnya.
Untuk percepatan maksimum itu A max sama dengan A omega kuadrat. Nah, omeganya kita jabarkan menjadi 2πf. Maka di sini A buka kurung 2πf kita kuadratkan. Nah, tinggal kita masukkan nilai F-nya dan A-nya. A-nya itu kan sentimeter ya. Tadi 8 cm, jadi diubah 8 kali 10 pangkat min 2. Karena dari cm ke m itu naik, maka pangkat negatif naiknya 2 kali, jadi min 2. 2pi dikali F. Nah, F-nya kan tadi kita udah dapet ya, 5/2. Jadi kita masukkan 5/2. Di sini angka 2-nya bisa dicoret, maka tinggal 5pi dikuadratkan. 5 kuadrat 25, pi kuadrat jadi pi kuadrat. Pi dikuadratkan jadi pi kuadrat. Nah, tinggal kita kalikan. 8 dikali 25 itu adalah 200, dikali 10 pangkat min 2, pi kuadrat. Nah, di sini 100 yang di 200 ini itu kan 10 pangkat 2 ya. Itu bisa dihabiskan dengan 10 pangkat min 2 dicoret ya. Jadi tinggal 2pi pangkat 2 meter per second kuadrat. Satuan dari percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Yang ketiga, ditanya sudut fase dan fase gelombang. Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah sudut fase, yang kedua itu adalah fase gelombang. Nah, cara mencari sudut fase, nah di sini kan di persamaannya tadi A sin Theta. Theta-nya ini kan dijabarin jadi ini ya. Jadi yang ini, yang di dalam kurung ini adalah sudut fasenya. Maka theta sama dengan 5pi T plus pi X per 40. Nah, di sini diminta sudut fasenya itu ketika 25 cm dan T-nya itu 0,2 second. Maka itu X-nya 25 cm, T-nya 0,2 second. Tinggal kita masukkan. Berarti 5pi dikali 0,2 dan X-nya diganti dengan 25. Di sini 5 kali 0,2 berarti 1, maka tinggal pi. Terus 25/40 itu adalah dibagi 5 ya, sama-sama dibagi 5, jadi 5/8. Nah, 1pi ditambah 5/8pi, satunya itu ibaratnya 8/8 untuk samakan penyebut. Maka 8 di atas ditambah 5 jadi 13/8pi. Satuannya itu adalah radian. Ya, jadi untuk sudut fase itu kalau dalam pi dia satuannya adalah radian. Tapi kalau kita mau ubah jadi derajat, maka pi-nya ini kita ubah jadi 180 derajat. Seperti itu. Nah, yang kedua dari poin yang C ya, itu kan ditanya fase gelombang. Nah, fase gelombang itu berangkat dari sudut fase. Nah, sudut fase itu bisa juga sama dengan 2pi dikali fase. Jadi fase sama dengan theta dibagi 2pi. Nah, tetanya kan tadi 13/8 pi dibagi 2pi, jadinya 13/16. Pi-nya dicoret. Jadi tinggal 13/16. Itu adalah fase gelombangnya. Untuk fase gelombang nggak ada satuan. Kemudian yang terakhir, beda fase antara dua partikel sepanjang tali yang berjarak 20 cm. Nah, jadi yang ditanya itu adalah delta fase. Ya, delta fase ini adalah delta X dibagi lambda. Nah, ini juga rumus baru yang baru Ibu sebutkan. Jadi ada beda fase atau delta fase sama dengan delta X dibagi lambda. Nah, jadi yang disebutkan 20 cm itu adalah delta X-nya. Maka 20 dibagi lambdanya, tadi kita dapat 80 cm, jadi 1/4. Nah, ini satuannya harus sesuai. Kalau centimeter, centimeter, meter, meter, gitu ya. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3, di sini ada sebuah gambar, kemudian kalian ditanya persamaannya dari A ke B, ya kan? Di sini persamaan gelombang dengan arah rambatan dari A ke B, dari A ke B. Ingat ya, dari A ke B berarti merambatnya ke kanan, maka nanti persamaannya itu adalah negatif. Jadi semisal kalian diberikan gambar, kemudian kalian diminta untuk membuat persamaan gelombang, maka carilah yang pertama itu adalah amplitudonya, yang kedua frekuensinya, yang ketiga itu adalah panjang gelombangnya. Nah, dari gambar ini amplitudonya itu adalah 0,5 meter. Jadi berapa sih tinggi puncaknya? Itu adalah amplitudo. 0,5 meter karena satuan Y di sini itu dalam meter, maka amplitudonya itu 0,5 meter. Yang berikutnya frekuensi itu adalah N per T. Tadi udah Ibu jelaskan di awal ya, ada kesalahan penulisan. Jadi F itu adalah N per T. Nah, N-nya, nah di sini kan satu bukit, satu lembah, itu satu gelombang. Ini seperempat jadi setengah, maka 1/2. Jadi N-nya itu 1/2 dibagi T-nya 6 sekon. Jadi 1/4 Hertz. Itu satuan dari frekuensi.
Nah, untuk lambdanya, lambda itu adalah X dibagi N, di sini X-nya 3, dibagi N-nya 1,5, maka panjang gelombangnya, satu gelombang itu adalah 2 meter. Nah, di sini untuk membuat persamaan gelombang, itu kita ke formulasi yang awal, Y sama dengan A sin 2pi Ft min 2pi per lambda X. Nah, tinggal dimasukkan nilai A-nya berapa, F-nya berapa, lambdanya berapa. Nah, berarti A-nya itu 0,5, sin 2pi F-nya 1/4 dikali T min 2pi lambdanya 2. Jadi 2pi per 2 dikali X. Maka ini bisa disederhanakan jadi pi per 2T min pi X. Ini kan dicoret ya, 2-nya. 2 sama 4 jadi 2 di bawah. 2 sama 2 ini habis. Jadi tinggal pi X. Nah, ini persamaannya. Tapi di opsi ini 2pi-nya itu dikeluarin. Jadi bentuknya itu dia maunya sin 2pi. Maka kita buat Y sama dengan 0,5 sin 2pi kita keluarin. Nah, kita harus cari bentuk di dalamnya itu bagaimana supaya ketika dikalikan ke dalam, itu bentuknya sama seperti yang atas. Jadi kan di sini T per 4. Nah, ketika 2pi dikali T per 4, maka nanti 2-nya dicoret sama 4 kan, tinggal 2 di bawah, jadi pi T per 2 gitu. Jadi ini akan balik lagi ke bentuk awalnya. Kalau dikeluarkan 2pi, maka di sebelah sini itu menjadi T per 4, dan di sebelah sini itu menjadi X per 2. Dan di sini persamaannya min, karena dari A ke B merambat ke kanan, berarti persamaannya min. Jadi Y sama dengan 0,5 sin 2pi, T per 4 min X per 2. Nah, sebenarnya untuk persamaan gelombang itu cukup sampai di sini, nggak perlu ada yang sudut-sudut 90 derajatnya ini gitu. Jadi carinya yang ininya aja. Oke, itu untuk nomor 3. Nah, yang berikutnya kita ke persamaan gelombang stasioner. Jadi untuk gelombang stasioner itu ada 2 jenis. Yang pertama ujung bebas, yang satunya ujung tetap. Nah, apa perbedaannya ujung bebas dengan ujung tetap? Jadi kalau misalkan ujung bebas ini, misalkan talinya ini dikaitkan dengan ring, ya. Jadi talinya itu diikatkan dengan ring, kemudian ketika dihentakkan, maka ring ini bisa bergerak ke atas ke bawah. Jadi lebih bebas ketimbang dengan yang ujung tetap. Jadi di sini itu di tiangnya ini dia diikat paten, ya, tali mati, jadi tidak bisa bergerak ke atas ke bawah. Itu perbedaan antara ujung bebas dan ujung tetap. Nah, untuk persamaannya hati-hati, ini sebenarnya hampir mirip. Jadi saran ibu kalian hafalkan yang satunya saja, nanti yang satunya itu tinggal kebalikan. Nah, kalau misalkan ibu itu cara menghafalkannya itu adalah ingat kata because, bahasa Inggris ya, because, BCS ya kan, jadi bebas itu cos baru sin. Nah, because, BCS. Nah, bebas itu adalah cos dulu, baru sin. Nah, sedangkan untuk variabel di sini itu sama-sama 2pi per lambda X, 2pi Ft-nya itu sama. Yang beda itu posisi sin dan cos-nya saja. Jadi, cara penulisannya itu yang pertama 2pi per lambda X, yang berikutnya baru 2pi Ft. Nah, nanti cos atau sin-nya itu mengikuti dari dia ujung bebas atau ujung tetap. Jadi kalau misalkan ujung bebas itu adalah BCS, because ya. BCS, cos dulu baru sin untuk ujung bebas. Nah, untuk ini adalah untuk simpangannya. Sedangkan untuk amplitudonya, jadi berbeda ya, amplitudo A di sini dengan AS. Jadi A di sini itu kita sebutnya adalah amplitudo asal. Ya, jadi amplitudo asalnya itu adalah A. Tapi kalau amplitudo gelombang stasioner ujung bebas itu adalah AS, itu 2A cos 2pi per lambda X. Jadi kita ambil yang depannya aja. Ya, 2A cos 2pi per lambda X itu adalah amplitudo. Sedangkan untuk letak perut, nah maksud letak perut itu apa? Sama letak simpul itu apa? Jadi nanti dari gambar yang ada, perut pertama misalkan, itu di X berapa jaraknya. Terus simpul pertama itu jaraknya berapa dari ujung bebasnya ini, kayak gitu. Ini adalah letak dari perut dan simpulnya. Nah, perut itu kalau misalkan di puncak gelombang, ini adalah perut. Di lembah, ini juga perut. Jadi bukit dan lembah, titik paling bawah dan atasnya itu adalah titik perut. Sedangkan titik simpul itu adalah titik-titik yang berada pada sumbu utama X-nya. Jadi di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Seperti itu. Itu untuk letak simpulnya. Nah, untuk persamaannya, jadi tukeran. Kalau misalkan di ujung bebas, letak perutnya itu N-1 setengah lambda,
dan simpulnya 2n-1 seperempat lambda, nanti di ujung tetap itu tinggal ditukar. Perutnya itu justru yang seperempat lambda dan simpulnya itu yang setengah lambda. Jadi seperti itu. Dan untuk amplitudonya juga sama, 2A sin, jadi awalnya yang diambil. Seperti itu. Jadi walaupun agak panjang, ini mudah diingat karena berpola dari persamaannya itu. Ya, ingatkan yang tadi because, jadi BCS, bebas cos dulu baru sin. Di sebelah sininya 2pi per lambda X, di sebelah sananya itu 2pi FT. Ini sama. Ya, kemudian amplitudonya itu ambil depannya aja. Dan untuk perut, ujung bebas, itu berarti n-1 setengah lambda, dan simpul itu 2n-1 seperempat lambda. Itu persamaannya. Nah, sekarang kita pembahasan soal yang nomor 4, karena nomor 4 dan seterusnya itu udah mulai ke gelombang stasioner. Soal nomor 4, getaran dari sebuah pegas yang panjangnya 60 cm dan diikatkan pada kedua ujungnya ditampilkan dengan persamaan seperti ini. Y sama dengan 4 sin pi X per 15 cos 96 pi T, di mana X dan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Tentukan simpangan maksimum suatu titik pada X sama dengan 5 cm. Yang kedua, letak simpul-simpul sepanjang pegas. Nah, jadi yang pertama itu ditanya simpangan maksimum. Nah, nama lain dari simpangan maksimum itu adalah amplitudo. Maka yang ditanya itu, yang pertama itu adalah amplitudonya. Nah, kita harus analisis dari persamaan yang diberikan, apakah ini ujung bebas atau ujung tetap. Nah, karena ini sin dulu baru cos, berarti ini adalah ujung tetap. Jadi, untuk amplitudonya itu adalah 2A sin 2pi per lambda X. Nah, 2pi per lambda X ini diposisikan lagi ke persamaannya, itu jadi 4 sin pi X per 15, ya kan? Nah, ini posisi dari persamaannya tinggal kita ambil yang depannya aja. 4 sin pi X per 15. Nah, diminta ketika X-nya 5 cm, jadi kita masukkan pi dikali 5 dibagi 15. 5 sama 15 dicoret, dapat 3 di bawah. Untuk menghasilkan nilai sin-nya, maka pi-nya kita ubah jadi 180 derajat. 180 derajat dibagi 3, jadinya 60. Nah, nilai sin 60 itu adalah setengah akar 3, dikali 4, jadi 2 akar 3 cm. Itu untuk amplitudonya. Kemudian ditanya letak simpul-simpulnya. Maka, karena ini ujung tetap, letak simpulnya itu adalah n-1 setengah lambda. Kemudian simpul yang pertama itu berarti ketika n-nya 1, 1 min 1 setengah lambda. Di sini cara mencari lambdanya itu adalah kita ambil yang ada variabel X-nya. Nah, ini sama seperti di persamaan gelombang berjalan. Untuk mencari lambda itu yang ada X-nya, untuk mencari frekuensi itu yang ada T-nya. Jadi, untuk 2pi per lambda itu sama dengan pi per 15. Maka lambda itu adalah 2pi dikali 15 dibagi pi. Hasilnya 30 cm. Jadi, simpul pertama itu adalah 1 min 1 setengah lambda. Berarti 1 dikurang 1 kan 0, ya kan? Dikali berapapun maka hasilnya 0. Simpul kedua berarti n-nya 2. 2 min 1 dikali setengah kali 30. 30 bagi 2 kan 15 ya. 15 dikali 1 berarti 15. Nah, berikutnya itu kelipatan 15 berarti. 0, 15, 30, 45, 60. Nah, selesai sampai di sini karena panjang pegasnya itu 60 cm. Jadi kita nggak mungkin ada simpul yang melebihi dari panjang pegasnya, seperti itu. Itu untuk jawaban soal nomor 4. Soal nomor 5, suatu gelombang stasioner memiliki persamaan Y sama dengan 0,2 cos 2 pi X sin 40 pi T dengan X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Pertanyaannya, jarak perut ketiga dari ujung pantul gelombang stasioner adalah titik-titik-titik. Nah, persamaannya Y sama dengan 0,2 cos 2 pi X sin 40 pi T. Cos baru sin, berarti ini adalah ujung bebas. Nah, ditanyanya perut ketika ketiga. Nah, berarti perut dari ujung bebas itu adalah n-1 setengah lambda. Ketika perut ketiga berarti kita masukkan n yang sama dengan 3. Dan di sini cara mencari lambdanya itu yang ada x-nya. 2pi per lambda sama dengan 2pi. Maka lambda itu adalah 2pi dibagi 2pi. Jadi lambdanya itu adalah 1 meter. Nah, di sini karena n-nya 3 dikurang 1 jadi 2, 2 dikali setengah itu 1, dikali 1 jadi 1. Maka letak perut ketiga dari ujung pantulnya itu adalah 1 meter. Itu jawaban soal nomor
5. Untuk soal nomor 6, sebuah gelombang pada tali memiliki persamaan simpangan sebagai berikut. Y sama dengan 0,12 sin 10 pi per 3x cos 5 pi t. X dan Y-nya dalam meter dan T-nya itu dalam sekon. Pertanyaannya yang pertama itu adalah cepat rambat gelombang, yang kedua itu adalah letak simpul kedua. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari cepat rambat gelombang, kita kan butuh nilai lambda dan nilai F ya. Nah, sudah Ibu sampaikan, untuk mencari lambda itu yang ada X-nya, untuk mencari frekuensi atau F itu yang ada T-nya. Jadi 2 pi per lambda itu sama dengan 10 pi per 3, maka lambda itu adalah 2 pi dikali 3 dibagi 10 pi. Nah, berarti ini kan coret ya, 2 sama 10 itu 5, maka 3 per 5 meter. Nah, untuk yang frekuensinya 2 pi F itu sama dengan 5 pi. Nah, F-nya berarti 5 pi per 2 pi, maka F-nya itu 5 per 2 Hz. Nah, sedangkan V itu adalah lambda dikali F, maka V sama dengan 3 per 5 dikali 5 per 2. Di sini 5-nya bisa dicoret, jadi hasilnya 3 per 2 atau 1,5 meter per second. Itu untuk cepat rambat gelombangnya. Kemudian letak simpul kedua. Nah, berarti harus kita analisis persamaan ini ujung apa. Nah, karena sin dulu baru cos, berarti ini adalah ujung tetap. Terus simpul ujung tetap itu adalah n-1 setengah lambda. Jadi karena dimintanya letak simpul kedua, maka n-nya sama dengan 2. 2 min 1 dikali setengah lambdanya itu 3 per 5. Jadi 2 min 1 dikali setengah dikali 3 per 5. Ini karena hasilnya 1, jadi tinggal kalikan yang ini. 1 kali 3, 3. 2 kali 5, 10. 3 per 10, 0,3 meter. Nah, itu untuk jawaban latihan soal yang sudah Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Semoga untuk persiapan PTS kalian dapat memahami materi gelombang mekanik ini. Jadi sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.